Demikian yang telah kami dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang berdiam di Sawati, di Pubarama milik Nigaramata. Pada waktu itu Waseta dan Baradwaja sedang menjalani latihan kebikuan di antara para biku, berkeinginan untuk menjadi biku. Kemudian pada malam hari itu, setelah bangkit dari samadinya, Sang Bagawa keluar dari kamar dan berjalan ke sana kemari di alam terbuka di sebelah kamar. Hal ini dilihat oleh Waseta dan menceritakannya kepada Baradwaja, yang selanjutnya ia berkata, "Sahabat Baradwaja, marilah kita pergi menemui Sang Bagawa. Mudah-mudahan kita beruntung dapat mendengar uraian dhamma dari Sang Bagawa." "Baiklah, sahabat," jawab Baradwaja menyetujui. Maka Waseta dan Baradwaja pergi menemui Sang Bagawa. Setelah dekat, mereka menghormat beliau dan berjalan mengikuti di belakang Bagawa yang sedang berjalan ke sana kemari. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Waseta, "Waseta, engkau berasal dari keturunan dan keluarga Brahmana, telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menempuh hidup tanpa rumah sebagai pertapa. Apakah para Brahmana tidak mencela dan menghinamu?" "Ya, demikianlah, Bhante. Para Brahmana menghina dan mencela kami dengan bermacam-macam makian, ejekan, serta kata-kata kasar yang tidak sopan." Bhante, para Brahmana itu berkata demikian, "Kasta Brahmana adalah yang paling baik." Tetapi dalam hal ini, Waseta, dengan kata-kata apa para Brahmana itu mencela dan menghinamu? Bhante, para Brahmana itu berkata demikian, "Hanya kaum Brahmana yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, yang lain berkedudukan rendah. Hanya kaum Brahmana yang berwajah cerah, yang lain berwajah gelap. Hanya kaum Brahmana yang berasal dari keturunan murni, bukan mereka yang lain daripada kaum Brahmana. Hanya kaum Brahmana yang merupakan anak dari Brahma, lahir dari mulut Brahma, keturunan Brahma, diciptakan oleh Brahma, pewaris Brahma. Sedangkan mengenai dirimu, engkau telah meninggalkan derajat yang terbaik, beralih ke golongan rendah, yaitu pertapa gundul, badut yang kasar, mereka yang berkulit gelap, keturunan yang lahir dari kaki Brahma. Keadaan seperti itu tidak baik. Keadaan seperti itu tidak pantas. Dalam hal ini, bahwasanya engkau yang telah meninggalkan kasta terhormat harus bergaul berkumpul dengan kasta rendah, yaitu dengan kaum pertapa gundul. Pertapa palsu, mereka yang berkulit gelap, kaum rendah, yang lahir dari kaki Brahma warga kami. Dengan kata-kata seperti itu, Bhante, para Brahmana itu mencela dan menghina kami dengan makian, ejekan serta kata-kata kasar yang tidak sopan." Waseta, sesungguhnya para Brahmana itu telah melupakan masa lampau apabila mereka berkata seperti itu. Sebaliknya, para Brahmani, istri para Brahmana itu dikenal subur, kelihatan hamil, melahirkan dan merawat anak-anak. Dan masih juga para Brahmana yang lahir dari kandungan itu sendiri yang berkata bahwa hanya kaum Brahmana yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, yang lain berkedudukan rendah. Hanya kaum Brahmana yang berwajah cerah, yang lain berwajah gelap. Hanya kaum Brahmana yang berasal dari keturunan murni,
bukan mereka yang lain daripada kaum Brahmana. Hanya kaum Brahmana yang merupakan anak asli dari Brahma, lahir dari mulut Brahma, keturunan Brahma, diciptakan oleh Brahma, pewaris Brahma. Dengan cara ini mereka telah membuat tiruan terhadap sifat Brahma. Apa yang mereka katakan itu bohong, dan sungguh besar akibat buruk yang akan mereka peroleh. Waseta, terdapat 4 kasta: Khattiya, Brahmana, Wesa dan Sudha. Di sini dan dimanapun terdapat kasta Khattiya yang membunuh, mencuri, berzina, berbohong, memfitnah, berbicara kasar, omong kosong, serakah, kejam dan menganut pandangan-pandangan keliru. Waseta, demikianlah kita lihat bahwa sifat-sifat buruk dan yang dipandang demikian, yang tercela dan yang dipandang demikian, yang tidak layak dilakukan dan yang dipandang demikian, yang tidak patut dilakukan oleh orang yang terhormat dan yang dipandang demikian, sifat-sifat celaka dan yang berakibat mencelakakan, yang tidak dianjurkan oleh para bijaksana, terdapat pula dalam diri seorang Khattiya. Dan begitu pula kita dapat mengatakan hal yang sama kepada kasta Brahmana, Wesa dan Sudha. Juga di sini dan dimanapun terdapat kasta Khattiya yang menahan diri dari membunuh, mencuri, berzina, berbohong, memfitnah, berbicara kasar, omong kosong, serakah, kejam, atau menganut pandangan-pandangan keliru. Waseta, demikianlah kita lihat bahwa sifat-sifat baik dan yang dipandang demikian, yang terpuji dan yang dipandang demikian, yang layak dilakukan dan yang dipandang demikian, yang patut dilakukan oleh orang terhormat dan yang dipandang demikian, sifat-sifat yang bermanfaat dan yang mempunyai akibat yang bermanfaat, yang dianjurkan oleh para bijaksana, terdapat pula dalam diri seorang kasta Khattiya. Dan begitu pula kita dapat mengatakan hal yang sama kepada kasta Brahmana, Wesa dan Sudha. Waseta, sekarang kita tahu bahwa sifat-sifat yang baik, atau buruk, tercela, atau terpuji oleh para bijaksana, adalah dimiliki oleh keempat kasta tersebut, dan para bijaksana tidak mengakui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para Brahmana seperti tersebut di atas. Mengapa demikian? Karena, Waseta, siapapun dari keempat kasta ini menjadi seorang bikku, arahat, orang yang telah mengalahkan noda-noda batin, telah mengerjakan apa yang harus dikerjakan, telah meletakkan beban, telah mencapai kebebasan, telah mematahkan ikatan kelahiran, telah terbebas karena memiliki pengetahuan. Maka dialah yang dinyatakan paling baik di antara mereka, berdasarkan kebenaran dan tidak atas dasar yang bukan kebenaran. Sesungguhnya, Waseta, Dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Waseta, berikut ini adalah sebuah contoh untuk mengerti mengapa Dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Raja Pasenadi Kosala menyadari bahwa Samana Gotama telah meninggalkan keturunan Sakya. Sedangkan suku Sakya berada di bawah kekuasaan Raja Pasenadi Kosala. Suku Sakya memuja dan menghormatinya, mereka bangkit dari tempat duduk, beranjali dan melayaninya. Sekarang, Waseta,
Sama seperti suku Sakya yang melayani Raja Pasena di Kosala dengan hormat, demikian pula caranya Raja Pasena di Kosala melayani Sang Tathagata. Karena Raja Pasena di Kosala berpikir, bukankah Samana Gotama sempurna kelahirannya, sedangkan kelahiranku tidak sempurna? Samana Gotama itu perkasa, sedangkan aku lemah. Samana Gotama itu sangat mengagumkan, sedangkan aku tidak. Samana Gotama itu memiliki pengaruh yang besar, sedangkan aku hanya memiliki pengaruh yang kecil saja. Demikianlah, karena Raja Pasena di Kosala menghormati Dhamma, menghargai Dhamma, mengindahkan Dhamma, sujud pada Dhamma, menganggap suci Dhamma, maka ia memberikan hormat dan sujud pada Sang Tathagata, bangkit dari tempat duduk, beranjali dan melayani beliau dengan hormat. Dengan contoh ini engkau dapat mengerti betapa Dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Waseta, engkau semua yang berbeda keturunan, nama, suku dan keluarga, telah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Mungkin akan ditanya, siapakah engkau? Maka engkau harus menjawab, kita adalah para pertapa yang mengikuti Samana Putra Sakya. Waseta, dia yang teguh keyakinannya kepada Sang Tathagata, berakar, mantap dan kokoh, suatu keyakinan yang tidak dapat digoyahkan lagi oleh para pertapa dan Brahmana, maupun oleh para dewa, Mara dan Brahma, atau siapapun saja dalam dunia ini. Ia dapat berkata, aku adalah anak Sang Bagawa, lahir dari mulut Sang Bagawa, lahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma, pewaris Dhamma. Mengapa demikian? Karena Waseta, nama-nama berikut ini adalah sesuai untuk Sang Tathagata. Dhammakayo, tubuh Dhamma. Brahmakayo, tubuh Brahma. Dhammabuto, perwujudan Dhamma. Brahmabuto, perwujudan Brahma. Waseta, terdapat suatu saat, cepat atau lambat, setelah suatu masa yang lama sekali, ketika dunia ini hancur. Dan bila mana hal ini terjadi, umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di Abasara, alam cahaya. Di sana mereka hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Mereka hidup secara demikian dalam masa yang lama sekali. Waseta, terdapat juga suatu saat, cepat, atau lambat, setelah selang suatu masa yang lama sekali, ketika dunia ini mulai terbentuk kembali. Dan ketika hal ini terjadi, makhluk-makhluk yang mati di Abasara, alam cahaya, biasanya terlahir kembali di sini sebagai manusia. Mereka hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Mereka hidup secara demikian dalam masa yang lama sekali. Pada waktu itu semuanya terdiri dari air, gelap gulita. Tidak ada matahari atau bulan yang nampak, tidak ada bintang-bintang maupun konstelasi-konstelasi yang kelihatan. Siang maupun malam belum ada, bulan maupun pertengahan bulan belum ada, tahun-tahun maupun musim-musim belum ada, laki-laki maupun wanita belum ada. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk-makhluk saja. Waseta, cepat, atau
lambat setelah suatu masa yang lama sekali bagi makhluk-makhluk tersebut, tanah dengan sarinya muncul keluar dari dalam air. Sama seperti bentuk-bentuk buih, busa, di permukaan nasi susu masak yang mendingin, demikianlah munculnya tanah itu. Tanah itu memiliki warna, bau dan rasa. Sama seperti dadi susu atau mentega murni, demikianlah warnanya tanah itu. Sama seperti madu tawon murni, demikianlah manisnya tanah itu. Kemudian, Waseta, di antara makhluk-makhluk yang memiliki pembawaan sifat serakah berkata, "Oh, apakah ini?" Dan mencicipi sari tanah itu dengan jarinya. Dengan mencicipinya, maka ia diliputi oleh sari itu, dan nafsu keinginan masuk dalam dirinya. Dan makhluk-makhluk lainnya mengikuti contoh perbuatannya, mencicipi sari tanah itu dengan jari-jarinya. Dengan mencicipinya, maka mereka diliputi oleh sari itu, dan nafsu keinginan masuk ke dalam diri mereka. Maka makhluk-makhluk itu mulai makan sari tanah, memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah tersebut dengan tangan mereka. Dan dengan melakukan hal ini, cahaya tubuh makhluk-makhluk itu menjadi lenyap. Dengan lenyapnya cahaya tubuh mereka, maka matahari, bulan, bintang-bintang dan konstelasi-konstelasi nampak. Demikian pula dengan siang dan malam, bulan dan pertengahan bulan, musim-musim dan tahun-tahun pun terjadi. Demikianlah, Waseta, sejauh itu bumi terbentuk kembali. Waseta, selanjutnya makhluk-makhluk itu menikmati sari tanah, memakannya, hidup dengannya, dan berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka makan itu, maka tubuh mereka menjadi padat, dan terwujudlah berbagai macam bentuk tubuh. Sebagian makhluk memiliki bentuk tubuh yang indah, dan sebagian makhluk memiliki bentuk tubuh yang buruk. Dan karena keadaan ini, maka mereka yang memiliki bentuk tubuh indah memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh buruk, dengan berpikir, "Kita lebih indah daripada mereka, mereka lebih buruk daripada kita." Sementara mereka bangga akan keindahannya, sehingga menjadi sombong dan congkak, maka sari tanah itu pun lenyap. Dengan lenyapnya sari tanah itu, mereka berkumpul bersama-sama dan meratapinya. Sayang, lezatnya. Sayang lezatnya. Demikian pula sekarang ini, apabila orang menikmati rasa enak, ia akan berkata, "Oh lezatnya! Oh lezatnya!" Yang sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu hanyalah mengikuti ucapan masa lampau, tanpa mereka mengetahui makna dari kata-kata itu. Kemudian, Waseta, ketika sari tanah lenyap bagi makhluk-makhluk itu, muncullah tumbuh-tumbuhan dari tanah. Cara tumbuhnya adalah seperti tumbuhnya cendawan. Tumbuhan ini memiliki warna, bau dan rasa, sama seperti dadi susu atau mentega murni, demikianlah warnanya tumbuhan itu. Sama seperti madu tawon murni, demikianlah manisnya tumbuhan itu. Kemudian makhluk-makhluk itu mulai makan tumbuh-tumbuhan yang muncul dari tanah tersebut. Mereka menikmati, mendapatkan makanan, hidup dengan tumbuhan yang muncul dari tanah tersebut, dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan itu, maka tubuh mereka berkembang menjadi lebih padat,
dan perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Sebagian nampak indah dan sebagian nampak buruk. Dan karena keadaan ini, maka mereka yang memiliki bentuk tubuh indah memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh buruk, dengan berpikir, "Kita lebih indah daripada mereka. Mereka lebih buruk daripada kita." Sementara mereka bangga akan keindahan dirinya sehingga menjadi sombong dan congkak, maka tumbuhan yang muncul dari tanah itu pun lenyap. Selanjutnya, tumbuhan menjalar muncul dan cara tumbuhnya adalah seperti bambu. Tumbuhan ini memiliki warna, bau dan rasa, sama seperti dadi susu, atau mentega murni. Demikianlah warnanya tumbuhan itu. Sama seperti madu tawon murni, demikianlah manisnya tumbuhan itu. Kemudian, waseta, makhluk-makhluk itu mulai makan tumbuhan menjalar tersebut. Mereka menikmati, mendapatkan makanan dan hidup dengan tumbuhan menjalar tersebut, dan hal itu berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan itu, maka tubuh mereka tumbuh lebih padat. Dan perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Sebagian nampak indah dan sebagian nampak buruk. Dan karena keadaan ini, maka mereka yang memiliki bentuk tubuh indah memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh buruk, dengan berpikir, "Kita lebih indah daripada mereka. Mereka lebih buruk daripada kita." Sementara mereka bangga akan keindahan dirinya sehingga menjadi sombong dan congkak, maka tumbuhan menjalar itu pun lenyap. Dengan lenyapnya tumbuhan menjalar itu, mereka berkumpul bersama-sama meratapinya. "Kasihanilah kita, milik kita hilang." Demikian pula sekarang ini, bila mana orang-orang ditanya apa yang menyusahkannya, mereka menjawab, "Kasihanilah kita. Apa yang kita miliki telah hilang." Yang sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu hanyalah mengikuti ucapan pada masa lampau, tanpa mengetahui makna daripada kata-kata itu. Kemudian, waseta, ketika tumbuhan menjalar lenyap bagi makhluk-makhluk itu, muncullah tumbuhan padi yang masak dalam alam terbuka, tanpa dedak dan sekam, harum, dengan bulir-bulir yang bersih. Bila mana pada sore hari mereka mengumpulkan dan membawanya untuk makan malam, maka keesokan paginya padi itu telah tumbuh dan masak kembali. Bila mana pada pagi hari mereka mengumpulkan dan membawanya untuk makan siang, maka pada sore hari padi tersebut telah tumbuh dan masak kembali. Demikian terus-menerus padi itu muncul. Waseta, selanjutnya makhluk-makhluk itu menikmati padi masak dari alam terbuka, mendapatkan makanan dan hidup dengan tumbuhan padi tersebut, dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan itu, maka tubuh mereka tumbuh lebih padat, dan perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Bagi wanita nampak jelas kewanitaannya dan bagi laki-laki nampak jelas kelaki-lakiannya. Kemudian wanita sangat memperhatikan tentang keadaan laki-laki, dan laki-laki pun sangat memperhatikan tentang keadaan wanita. Karena mereka saling memperhatikan keadaan diri satu sama lain terlalu banyak, maka timbullah nafsu indria yang membakar tubuh mereka. Dan sebagai akibat adanya nafsu indria tersebut, mereka melakukan hubungan kelamin. Waseta,
Ketika makhluk-makhluk lain melihat mereka melakukan hubungan kelamin, maka sebagian melempari dengan pasir, sebagian melempari dengan abu, sebagian melempari dengan kotoran sapi, dengan berteriak, "Kurang ajar! Kurang ajar! Bagaimana seseorang dapat berbuat demikian kepada orang lain?" Demikian pula sekarang ini, apabila seorang laki-laki dari tempat lain menjemput mempelai wanita dan membawanya pergi, orang-orang akan melempari mereka dengan pasir, abu, atau kotoran sapi. Demikian pula sekarang ini, apabila seorang laki-laki dari tempat lain menjemput mempelai wanita dan membawanya pergi, orang-orang akan melempari mereka dengan pasir, abu, atau kotoran sapi. Yang sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah mengikuti bentuk-bentuk masa lampau, tanpa mengetahui makna daripada perbuatan itu. Waseta, apa yang pada waktu itu dipandang tidak sopan, sekarang dipandang sopan. Pada waktu itu, makhluk-makhluk yang melakukan hubungan kelamin tidak diizinkan memasuki desa, atau kota selama 1 bulan penuh, atau 2 bulan. Dan pada waktu itu, oleh karena makhluk cepat sekali mencela perbuatan yang tidak sopan tersebut, maka mereka mulai membuat rumah-rumah hanya untuk menyembunyikan perbuatan tidak sopan itu. Waseta, kemudian timbullah pikiran semacam ini dalam diri sebagian makhluk yang berwatak pemalas. Mengapa aku harus melelahkan diriku dengan mengambil padi pada sore hari untuk makan malam, dan mengambil padi pada pagi hari untuk makan siang? Bukankah sebaiknya aku mengambil padi yang cukup untuk makan malam dan makan siang sekaligus? Maka, setelah pergi, ia mengumpulkan padi yang cukup untuk 2 kali makan. Ketika makhluk-makhluk lain datang kepadanya dan berkata, "Sahabat yang baik, marilah kita pergi mengumpulkan padi." Ia berkata, "Tidak perlu, sahabat yang baik. Aku telah mengambil padi untuk makan malam dan siang." Selanjutnya sebagian makhluk lain datang dan berkata kepadanya, "Sahabat yang baik, marilah kita pergi mengumpulkan padi." Ia berkata, "Tidak perlu, sahabat yang baik, aku telah mengambil padi untuk 2 hari. Demikianlah, dalam cara yang sama mereka menyimpan padi yang cukup untuk 4 hari dan selanjutnya untuk 8 hari. Waseta, sejak itu makhluk-makhluk tersebut mulai makan padi yang disimpan. Dedak mulai menutupi butir-butir padi dan butir-butir padi dibungkus sekam. Padi yang telah dituai, atau potongan-potongan batangnya, tidak tumbuh kembali, sehingga terjadi masa menunggu, dan batang-batang padi mulai tumbuh serumpun. Waseta, kemudian makhluk-makhluk itu berkumpul bersama dan meratap dengan berkata, "Kebiasaan buruk telah muncul di kalangan kita. Dahulu kita hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa dan hidup dalam kemegahan. Kita hidup secara demikian dalam masa yang lama sekali. Cepat atau lambat, setelah suatu masa yang lama sekali, muncullah bagi kita sari tanah dari dalam air, yang memiliki warna, bau dan rasa. Kita mulai membuat sari tanah itu menjadi gumpalan dan menikmatinya. Setelah kita berbuat demikian, maka cahaya tubuh kita lenyap. Ketika cahaya tersebut lenyap, maka matahari, bulan, bintang-bintang dan konstelasi-konstelasi mulai nampak. Siang dan malam,
bulan dan pertengahan bulan, musim-musim dan tahun-tahun pun nampak. Kita menikmati sari tanah tersebut, memakannya, hidup dengannya, dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Tetapi sejak kelakuan buruk dan kebiasaan-kebiasaan tidak sopan menjadi umum di kalangan kita, lalu muncullah tumbuh-tumbuhan dari tanah, yang memiliki warna, bau dan rasa. Kita mulai menikmatinya, memakannya, hidup dengannya, dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Tetapi sejak kelakuan buruk dan kebiasaan-kebiasaan tidak sopan menjadi umum di kalangan kita, maka tumbuhan yang muncul dari tanah itu lenyap. Ketika tumbuhan yang muncul dari tanah itu telah lenyap, lalu muncullah tumbuhan menjalar, yang memiliki warna, bau dan rasa. Kita mulai menikmatinya, memakannya, dan hidup dengannya. Dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Tetapi sejak kelakuan buruk dan kebiasaan-kebiasaan tidak sopan menjadi umum di kalangan kita, maka tumbuhan menjalar itu lenyap. Ketika tumbuhan menjalar telah lenyap, lalu muncullah padi yang masak di alam terbuka, tanpa dedak dan sekam, harum dengan butir-butir yang bersih. Bila mana setiap malam kita memetik dan mengambilnya untuk makan siang, maka pada sore hari padi tersebut telah tumbuh dan masak kembali. Demikian terus-menerus padi itu muncul. Kita menikmati padi ini, memakannya, hidup dengannya. Dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Tetapi sejak kelakuan buruk dan kebiasaan-kebiasaan tidak sopan menjadi umum di kalangan kita, maka dedak telah menutupi butir padi yang bersih, dan sekam juga telah membungkus butir-butir padi tersebut. Dan bila mana kita telah memetiknya, padi itu tidak langsung tumbuh kembali, sehingga terjadilah masa menunggu, dan batang-batang padi mulai tumbuh berumpun. Karena itu, sekarang ini marilah kita membagi ladang-ladang padi dengan membuat batas-batasnya. Demikianlah mereka membagi ladang-ladang padi dan membuat batas di sekeliling ladang bagian mereka masing-masing. Kemudian, waseta, sebagian makhluk yang memiliki pembawaan sifat serakah, yang sedang menjaga ladang bagiannya sendiri, lalu mencuri padi dari ladang orang lain dan memakannya. Mereka menangkap dan memegangnya erat-erat, dan berkata, "Sahabat yang baik, sesungguhnya engkau dalam hal ini telah berbuat jahat. Sewaktu sedang menjaga ladangmu sendiri, kau telah mencuri milik orang lain dan memakannya. Perhatikanlah baik-baik, jangan berbuat demikian lagi." Untuk kedua kalinya ia berbuat demikian, dan juga untuk ketiga kalinya. Dan kembali mereka menangkapnya dan menasehatinya. Sebagian dari mereka memukulnya dengan tangan, sebagian melemparinya dengan bongkahan tanah, dan sebagian memukulnya dengan tongkat. Waseta, demikianlah awal munculnya perbuatan mencuri. Dan pemeriksaan, kebohongan dan hukuman pun menjadi dikenal. Waseta, kemudian makhluk-makhluk itu berkumpul bersama dan meratap dengan berkata, "Perbuatan-perbuatan jahat telah muncul di kalangan kita, pencurian, pemeriksaan, kebohongan, dan hukuman menjadi dikenal. Sebaiknya kita memilih salah seseorang di antara kita untuk mengadili mereka yang patut diadili, memeriksa mereka yang patut diperiksa, dan mengucilkan mereka yang harus dikucilkan. Dan untuk membalas jasanya, kita akan memberikan sebagian padi kita kepadanya." Waseta,
Kemudian mereka memilih salah seorang di antara mereka yang paling rupawan, paling disukai, paling menyenangkan, paling pandai, dengan berkata kepadanya, "Sahabat yang baik, sebaiknya engkau mengadili orang yang patut diadili, memeriksa mereka yang patut diperiksa, mengucilkan mereka yang patut dikucilkan. Dan kita akan memberikan sebagian padi milik kita kepadamu." Ia menyetujuinya dan berbuat demikian, dan mereka memberikan sebagian padi milik mereka kepadanya. Waseta, dipilih oleh banyak orang adalah apa yang dimaksud dengan Mahasamata. Maka Mahasamata, pilihan agung, merupakan ungkapan pertama yang muncul bagi seorang yang dipilih oleh banyak orang. Penguasa ladang adalah apa yang dimaksud dengan Hatia. Maka Hatia merupakan ungkapan kedua yang muncul. Ia membuat senang orang lain dengan dama, dengan melaksanakan prinsip kebenaran, adalah apa yang dimaksud dengan raja. Maka raja merupakan ungkapan ketiga yang muncul. Waseta, demikianlah asal mula dari kelompok masyarakat Hatia ini, yang dikenal sesuai dengan pernyataan permulaan pada masa lampau. Asal mula mereka adalah dari kalangan orang-orang itu juga, dan bukan dari orang-orang lain. Dari keinginan mereka sendiri dan bukan tidak diingini. Dan hal itu terjadi sesuai dengan dhamma, apa yang seharusnya demikian, bukan terjadi karena apa yang bukan dhamma. Sesungguhnya, waseta, dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Waseta, kemudian hal seperti berikut ini muncul pada diri orang-orang itu. Perbuatan-perbuatan jahat telah muncul di kalangan kita, sehingga pencurian, pemerkosaan, kebohongan, hukuman dan pengucilan menjadi dikenal. Sekarang marilah kita menyingkirkan semua perbuatan jahat dan kebiasaan tidak sopan. Dan mereka melakukannya. Waseta, mereka yang menyingkirkan perbuatan-perbuatan jahat dan kebiasaan-kebiasaan tidak sopan adalah apa yang disebut dengan kata Brahmana. Demikianlah, Brahmana merupakan ungkapan permulaan bagi mereka yang berbuat demikian. Mereka membuat pondok-pondok dari daun di hutan, dan bersamadi di situ. Mereka hidup tanpa perapian, tanpa asap, tidak mempergunakan alu dan lumpang. Mereka mengumpulkan makanan pada sore hari untuk makan malam dan pada pagi hari untuk makan siang. Mereka mencari makanan dengan memasuki desa, kampung dan kota. Setelah memperoleh makanan, mereka kembali lagi ke pondok mereka dan bersamadi. Ketika orang-orang melihat hal ini, mereka berkata, "Orang-orang ini, setelah membuat pondok-pondok dari daun di hutan, lalu bersamadi di situ, mereka hidup tanpa perapian, tanpa asap, tidak mempergunakan alu dan lumpang. Mereka mengumpulkan makanan pada sore hari untuk makan malam, dan mengumpulkan makanan pada pagi hari untuk makan siang. Mereka mencari makanan dengan memasuki desa, kampung dan kota. Setelah memperoleh makanan mereka kembali ke pondok-pondok mereka dan bersamadi." Waseta, mereka yang bersamadi inilah yang dimaksud dengan Jayaka, atau pelaksana samadi. Demikianlah kata Jayaka merupakan ungkapan kedua yang muncul. Waseta,
Karena sebagian di antara mereka tidak tahan bersamadi di pondok-pondok daun dalam hutan, maka mereka keluar dan tinggal di pinggir-pinggir desa-desa, kampung-kampung, dan kota-kota, dan di sana mereka menulis buku. Dan ketika orang-orang melihat hal ini, mereka berkata, "Orang-orang ini, karena tidak tahan bersamadi di pondok-pondok daun hutan, maka mereka keluar dan tinggal di pinggir desa-desa, kampung-kampung, dan kota-kota, dan di sana mereka menulis buku. Mereka tidak bersamadi." Waseta, mereka yang tidak bersamadi inilah yang dimaksud dengan ajayaka. Demikianlah, kata ajayaka merupakan ungkapan-ungkapan ketiga yang timbul. Pada waktu itu mereka dipandang yang paling rendah, tetapi sekarang mereka menganggap diri merekalah yang paling tinggi. Waseta, demikianlah asal mula dari kelompok masyarakat Brahmana ini, dikenal menurut pernyataan permulaan pada masa lampau. Asal mula mereka adalah dari kalangan orang-orang itu juga, bukan dari orang-orang lain, dari keinginan mereka sendiri, dan bukan tidak diingini, dan hal itu terjadi sesuai dengan dhamma, apa yang seharusnya memang demikian, bukan terjadi karena apa yang bukan dhamma. Sesungguhnya, waseta, dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, waseta, terdapat juga sebagian orang lain yang menempuh hidup berkeluarga dan melakukan berbagai macam perdagangan. Mereka yang menempuh hidup berkeluarga dan melakukan berbagai macam perdagangan inilah yang dimaksud dengan wesa, kaum pedagang. Demikianlah kata wesa ini dipergunakan sebagai ungkapan bagi orang-orang tersebut. Waseta, demikianlah asal mula dari kelompok masyarakat wesa ini, yang dikenal sesuai dengan pernyataan permulaan pada masa lampau. Asal mula mereka adalah dari kalangan orang-orang itu juga, dan bukan dari orang-orang lain, dari keinginan mereka sendiri, bukan tidak diingini. Dan hal itu terjadi sesuai dengan dhamma, apa yang seharusnya demikian, bukan terjadi karena apa yang bukan dhamma. Sesungguhnya, waseta, dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Selanjutnya waseta, selebihnya dari orang-orang ini melakukan pekerjaan berburu. Mereka yang hidup dari hasil berburu dan perbuatan atau pekerjaan lain semacamnya inilah yang dimaksudkan dengan suda. Demikianlah kata suda ini dipergunakan sebagai ungkapan dari orang-orang tersebut. Waseta, demikianlah asal mula dari kelompok masyarakat suda ini, yang dikenal sesuai dengan pernyataan permulaan pada masa lampau. Asal mula mereka adalah dari kalangan orang-orang itu juga, dan bukan dari orang-orang lain. Dari keinginan mereka sendiri, dan bukan tidak diingini. Dan hal itu terjadi sesuai dengan dhamma, apa yang seharusnya demikian, bukan terjadi karena apa yang bukan dhamma. Sesungguhnya, waseta, dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, waseta, pada suatu waktu, ketika terdapat beberapa orang hati yang memandang rendah cara hidupnya sendiri,
mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menempuh hidup sebagai orang tak berumah tangga, dengan berkata, "Aku ingin menjadi pertapa." Juga terdapat beberapa orang Brahmana, orang Wesa, orang Suda, yang memandang rendah cara hidupnya sendiri. Mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menempuh kehidupan sebagai orang tak berumah tangga, dengan berkata, "Aku ingin menjadi pertapa." Waseta, dari 4 kelompok masyarakat ini muncullah kelompok pertapa. Asal-usul mereka adalah dari kalangan orang-orang itu juga, dan bukan dari orang-orang lain. Dari keinginan mereka sendiri, dan bukan tidak diingini. Dan hal itu terjadi sesuai dengan dhamma, apa yang seharusnya demikian, dan bukan terjadi karena apa yang bukan dhamma. Sesungguhnya, waseta dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Waseta, orang hatia yang menempuh kehidupan jahat dalam perbuatan, perkataan dan pikiran, yang menganut pandangan-pandangan salah. Maka sebagai akibat dari pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatannya itu, pada saat kehancuran tubuhnya, setelah mati, mereka terlahir kembali dalam alam celaka, apaya, alam sengsara, dugati, alam siksaan, winipata, dan alam neraka, niraya. Juga, orang Brahmana, orang Wesa, orang Suda, yang menempuh kehidupan jahat dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran, yang menganut pandangan-pandangan salah. Maka sebagai akibat dari pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatannya itu, pada saat kehancuran tubuhnya, mereka terlahir kembali dalam alam celaka, apaya, alam sengsara, dugati, alam siksaan, winipata, alam neraka, niraya. Waseta, orang hatia yang menempuh kehidupan bajik dalam perbuatan, perkataan dan pikiran, yang menganut pandangan-pandangan benar. Maka sebagai akibat dari pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatannya itu, pada saat kehancuran tubuhnya, setelah mati, mereka akan terlahir kembali dalam alam bahagia, sugati, alam surga, saga. Juga, orang Brahmana, orang Wesa, orang Suda, yang menempuh kehidupan bajik dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran, yang menganut pandangan-pandangan benar. Maka sebagai akibat dari pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatannya itu, pada saat kehancuran tubuhnya, setelah mati, mereka akan terlahir kembali dalam alam bahagia, alam surga. Waseta, orang hatia yang menempuh kehidupan ganda, baik dan buruk dalam perbuatan, perkataan dan pikiran, yang menganut pandangan campuran. Maka sebagai akibat dari pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatan campurannya itu, pada saat kehancuran tubuhnya, setelah mati, ia akan terlahir kembali dalam alam bahagia maupun alam sengsara. Juga, seorang Brahmana, seorang Wesa, seorang Suda yang menempuh kehidupan ganda, baik dan buruk dalam perbuatan, perkataan dan pikiran, yang menganut pandangan campuran, maka sebagai akibat dari pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatan campurannya itu, pada saat kehancuran tubuhnya, setelah mati, ia akan terlahir kembali dalam alam bahagia maupun alam sengsara. Waseta, seorang hatia yang hidup dengan perbuatan, perkataan dan pikiran terkendali,
yang telah mengembangkan 7 faktor untuk mencapai penerangan sempurna, maka ia akan mencapai pemusnahan total dari noda-noda batin, atau parinibbana dalam kehidupan sekarang ini. Juga, seorang Brahmana, seorang Wesa, seorang Suda, yang hidup dengan perbuatan, perkataan dan pikiran terkendali, yang telah mengembangkan 7 faktor untuk mencapai penerangan sempurna, maka ia akan mencapai pemusnahan total dari noda-noda batin, atau parinibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Waseta, siapapun dari keempat kelompok masyarakat ini menjadi seorang bikku, arahat, orang yang telah mengalahkan noda-noda batin, telah mengerjakan apa yang harus dikerjakan, telah meletakkan beban, telah mencapai kebebasan, telah mematahkan ikatan kelahiran, telah terbebas karena memiliki pengetahuan. Maka dialah yang dinyatakan paling baik di antara mereka, berdasarkan kebenaran dan tidak atas dasar yang bukan dhamma. Sesungguhnya, waseta, dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Waseta, syair ini telah diucapkan oleh Sanam Kumara, salah seorang dari para dewa Brahma. Khattiya adalah yang terbaik di antara kumpulan ini, yang mempertahankan garis keturunannya. Tetapi ia yang sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, adalah yang terbaik di antara para dewa dan manusia. Waseta, syair ini telah diucapkan dengan baik, dan bukannya diucapkan dengan tidak baik oleh Brahma Sanam Kumara. Kata-kata yang baik bukan kata-kata yang buruk, penuh arti dan bukan kosong dari arti. Waseta, begitu pula aku menyatakan, Khattiya adalah yang terbaik di antara kumpulan ini, yang mempertahankan garis keturunannya. Tetapi ia yang sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, adalah yang terbaik di antara para dewa dan manusia. Demikianlah sabda Sang Bagawa. Waseta dan Baradwaja merasa puas dan bersuka cita mendengar sabda Sang Bagawa itu.